Oke, on. Oke, Halo. Halo Mira, halo, apa kabar? baik. Iwan gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat semuanya. Alhamdulillah. Ini Jakarta, Aduh, Pakistan. iya Eh, Jakarta Pakistan jam berapa ya kalau di Pakistan? sekarang jam 10.37. Jam 10.37, 2 jam ya selisihnya ya. Mm-mm. Oke, mendung-mendung kalau di Jakarta. Kalau di sana gimana? Kalau di sini matahari bersinar terang, tapi Oh iya, dingin, tapi dingin ya. musim dingin. Oke, oke, oke. Iya, halo, selamat siang teman-teman KSI. Apa kabarnya hari ini? Oke, kalau teman-teman ada yang mungkin mau menyampaikan informasi, bertanya atau apapun di kolom chatnya, boleh ya, silakan. Teman-teman bisa tuliskan. Nanti akan coba kami respon. Mungkin kalau tidak sempat direspon dalam live ini, akan dijawab kemudian ya. Oke, akan dijelaskan kemudian. Mungkin di live selanjutnya atau di live yang lain ya. Pokoknya selanjutnya. Pokoknya nanti direspon ya gitu. Oke. Oke, halo teman-teman KSI. Beberapa teman-teman di sini mungkin sudah tahu tentang KSI itu apa. Mungkin ada juga yang mendapat invitation dari temannya untuk mengenal KSI, tapi belum begitu tahu sebenarnya konseling satir Indonesia nih apa sih, ya kan? Apakah ini sebuah lembaga konseling? Apakah ini sebuah lembaga pelatihan? Ataukah kedua-duanya, ya kan? Terus kemudian ini bergeraknya hanya untuk dunia konseling saja, atau masyarakat umum juga bisa mendapatkan layanan atau fasilitas yang KSI miliki. Itu juga nanti akan kita bahas di pertemuan kita hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Yoanita Pusparani, saya narahubung konseling satir Indonesia. Saat ini saya dengan Ibu Mira Baibana. Halo Bu Halo. Mira. Halo lagi. Ibu Mira Bayi saat ini berdomisili di Islamabad, Pakistan. Jadi, Betul. jadi kalau yang kepengen ketemu langsung, meskipun memang pandemi ini kita belum bisa juga ya banyak berkumpul-kumpul, tapi jika memang masih ada yang membutuhkan untuk berbincang atau yang lainnya, memang kebetulan lagi jauh juga, lagi tidak di Indonesia, sedang berada di Islamabad bersama suami dan satu orang Benar. putranya. Betul. Baby Ali namanya. Udah nggak baby sih ya, Nah, baby udah 3 tahun dia. udah 3 tahun. Oke, Bu Mira, boleh nggak cerita dong gitu. Waktu itu Bu Mira berpikir untuk membuat KSI, untuk akhirnya menghubungi kami-kami juga nih di tim KSI untuk kita sama-sama memberikan layanan di sini. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi? Sebagai informasi, kami memang adalah lulusan dari bimbingan konseling. Nah, Betul. riwayat pendidikan kami memang berlatar belakang konseling. Nah, nanti lengkapnya Bu Mira juga mungkin akan juga menceritakan ya, artinya karena ini juga berdasarkan latar belakang pendidikan dan pelatihan yang memang Bu Mira pernah tempuh, lalu kemudian melahirkanlah ide gitu ya, melahirkanlah apa ya, dorongan untuk ingin memperbaiki konseling atau bukan memperbaiki ya, meningkatkan ya mungkin ya, atau Hmm. memperkaya uh, bimbingan dan konseling di Indonesia pada khususnya. Meskipun Bu Mira sedang tidak di Indonesia sekarang, tapi Bu Mira WNI ya kan, tetap warga Masih, negara Indonesia ya. benar, masih suka makan nasi. Walaupun Harus. tinggalnya keliling-keliling, sempat domisili di Singapura juga, ya kan? Betul, Sempat sekarang di Islamabad dan ada apa ya? Ada gambaran ke depan mungkin akan di Inggris juga ya kalau tidak salah ya. betul di Tapi Scotland, oke, baik. Oke, Bu di Mira. Nigeria. Oh iya ya, Entah itu. iya. Oh, Iya, oke oke. Jadi memang alhamdulillahnya pandemi ini juga mendekatkan yang jauh ya. Jadi bisa betul. kita apa namanya bisa bertatap maya seperti sekarang. Gimana sih Bu Mira waktu itu apa sih yang melatar belakangi dibentuknya konseling satir Indonesia?
Oke, terima kasih Ibu Yohan. Eh, untuk latar belakang, memang kalau konseling satir Indonesia itu ya dari namanya dulu ya, konseling satir Indonesia. Nah, ini juga nama konseling satir Indonesia erat kaitannya dengan yang di tengah itu, satir gitu ya. Satir, dan banyak orang mungkin nggak tahu satir itu apa. Satir itu lebih kepada nama dari Virginia Satir, ya, seorang dia lebih kepada pekerja sosial gitu ya, tapi yang khusus merupakan pionir juga, leading gitu ya, leader untuk konseling keluarga di Amerika sekitar tahun 1950-an, 40-an sampai 1968 gitu ya. Dan beliau itu juga dari ketertarikannya di bidang konseling keluarga, ya juga menulis buku, banyak menulis buku, dan sampai ini akhirnya kena ke kehidupan pribadi saya gitu ya. Mulainya bukan dari buku, tapi memang sangat berkaitan dengan latar belakang hidup saya ya. Jadi saat itu memang waktu pertama kali kenal satir itu saya umur 27 lah, 27. Dan kalau tadi Bu Yohan bilang apa namanya, ada kaitannya dengan ini apa namanya, pendidikan konseling gitu ya, itu ada kaitannya juga karena saya umur 27 belum lulus S1 konseling. Dulu kita pernah satu universitas ya, Ibu Yohan, lulus di UNJ. Saya masuk UNJ tapi nggak lulus di UNJ gitu. Lanjut ke Atmajaya. Dan Atmajaya juga transfer, hampir nggak lulus juga karena masanya hanya diberikan 3 tahun atau 4 tahun gitu untuk yang transfer ya, nggak bisa lebih dari itu. Dan di masa itu saya kenal dengan Virginia Satir gitu ya, nggak kenal langsung, nggak ketemu langsung, tapi lebih kepada mendapatkan workshopnya gitu ya, ikut workshopnya yang diberikan oleh Pak Elsar dan Dr. Andi. Waktu itu mereka masih di Yayasan Cinta Anak Bangsa gitu ya. Dan itu mengubah hidup saya sampai saya bisa lulus kuliah gitu ya, dan lebih memahami apa sih yang terjadi dalam hidup saya gitu ya, hal-hal yang harus ditransformasi dari pemahaman-pemahaman tentang keluarga gitu ya, kaitannya dengan diri sendiri, penerimaan diri, sehingga akhirnya lanjut mendalami ajarannya Virginia Satir ini ya, lebih kepada konseling keluarganya saat itu di Kanada. Dan karena KSI juga berkaitan dengan latar belakang saya, ini munculnya KSI memang baru-baru ini ya, kita dari tahun 2020 ya, September kalau nggak salah ya, September, dan ini berkaitan saat sebelumnya diajak oleh Santi gitu ya, Nurmala Hayati. Nah ini mungkin ikut apa namanya, Facebook Live juga. Beliau mengajak saya untuk jadi pembicara di Guru BK Belajar gitu ya. Waktu itu mengajak untuk, sebetulnya sebelumnya itu mau bahas tentang play therapy ya, tapi saya sarankan untuk bahas satir gitu, karena satir ini saya belajar ilmu, misalnya yang tadi saya ceritain latar belakangnya kena banget dengan kehidupan pribadi saya, sampai dengan pendidikan saya, lalu sampai dengan latar belakang saya sekarang tinggal nggak di Indonesia gitu ya. Dan ini berkaitan juga kalau misalnya saya kenapa nggak bahas play therapy, karena play therapy juga sedang tidak bisa dipraktekkan gitu. Jadi saya berpikir
satir ini atau pendekatan satir atau satir model lebih bisa dipraktekkan dan lebih bisa bermanfaat saat itu kalau untuk sharing gitu ya, apalagi ke guru BK belajar gitu ya, guru-guru bimbingan konseling di Indonesia begitu. Jadi dari situ mulai diajak oleh Santi dan teman-teman di guru BK belajar. Ada Ibu Jani juga gitu ya, Ibu Lydia, dan satu lagi saya lupa namanya. Maafkan. Nah, karena diajak mereka dan saya melihat antusiasme orang-orang yang mengikuti itu juga tinggi gitu ya. Jadi saya pikir ini saatnya yang tepat gitu ya untuk betul-betul berkomitmen mengajak orang belajar memahami dirinya lebih dulu gitu, karena satir itu atau satir model lebih tepatnya bukan hanya mengajarkan teknik konseling tapi juga memahami diri kita sebagai konselor ya, atau ya nggak hanya terbatas sebagai konselor tapi memahami diri sebagai pribadi, terus relasi kita juga dengan orang lain, relasi kita dengan pasangan gitu ya, relasi kita dengan anak. Jadi sangat berkaitan dengan lifestyle yang sehat gitu ya. Lifestyle maksudnya kesadaran emosi juga yang sehat begitu. Dan mulai mengajak juga Ibu Yohan, Ibu Femi juga untuk bantu karena kan nggak mungkin sendirian gitu. Kalau ini satir juga bantu nih. Dulu tuh saya orangnya semua mau dikerjain sendiri gitu, karena nggak bisa ngomong ke orang gitu, nggak bisa nggak enakan kalau minta tolong gitu ya, terus nggak tahu cara mengkomunikasikan yang diinginkan gimana karena nggak tahu juga maunya seperti apa gitu. Jadi satir ini benar-benar satir model benar-benar berdampak sih, dan saya pikir kalau berdampak buat saya dan banyak orang tertarik, jadi ketemu deh gitu ya antara demand dan supply. Supply dan demand udah kayak orang jualan ya, orang marketing gitu. Jadi lebih kepada itu sih, kalau kita bisa saling membantu dalam pandemi ini ya, terutama ini adalah waktu yang pas, kenapa tidak gitu. Jadi terbentuklah konseling satir Indonesia ini, ceritanya begitu. Jadi dari awal banget sampai sekarang ini begitu. Oke. By the way, tentang tadi bahwa di masa Ibu nempuh pendidikan pendidikan S1 tadi, itu adalah juga masa-masa sedang belajar satir atau belajar satirnya waktu itu setelah itu? Belajar satirnya waktu di Atmajaya, udah udah menjelang detik-detik di DO. Bukan di DO ya, maksudnya waktu itu kan di UNJ 7 tahun. Tuh, Iwan udah lulus kali ya. Iwan berapa tahun? 5 ya. 5 udah lulus. Aku masih kuliah dan kuliah. Maksudnya masih masuk dan tidak masuk dengan adik-adik angkatan ya kan, yang mereka udah kesel banget nih orang kalau kerja kelompok ini nggak sih, dia datang nggak sih gitu ya, udah kesel banget gitu. Dan saya saat itu merasa bahwa konseling nih nggak saya banget gitu, saya nggak bisa secara emosi saya masih labil gitu ya, gimana mau ngertiin orang gitu, saya ngertiin diri sendiri aja nggak bisa gitu. Jadi kayak bikin bikin rumah tapi pondasinya nggak gimana ya, nggak kuat dan kayak di atas pasir gitu. Gambarannya seperti itu. Iya, soalnya yang menarik adalah kan bahwa sempat merasa ini bukan sesuatu yang diminati atau bukan sesuatu yang kayaknya kepengen seriusin gitu ya kan. Tapi ternyata begitu terus dijalanin, ternyata Bu Mira tuh luar biasa banget gitu. Maksud saya jadi punya sesuatu yang menurut saya extraordinary gitu. Apa sih? Mungkin kalau ada satu kata kunci, apa sih yang membuat Bu Mira tuh jadi kayak berbalik 180 derajat gitu, turning yang point ya. Turning point-nya tuh apa gitu, sampai akhirnya ngerasa kalau
ya ini aku banget gitu. Terus akhirnya juga justru bukan hanya sekedar untuk diri sendiri, akhirnya malah berpikir untuk empowering yang lain gitu. Itu kan pasti ada ya sesuatu. Mungkin Betul. kalau misalnya kadang-kadang emang kita ngeh, kadang nggak ngeh ya kan. Tapi kalau mungkin Bu Mira ingat gitu, apa sih turning point-nya waktu itu? Boleh nggak sih diceritain? Supaya ini kenapa begini? Karena kita tahu sendiri ya, namanya jadi mahasiswa, tuh kadang ada naik turunnya. Nah, terus maksud saya bahwa kadang nih as a parents juga kan kadang kita ngelihat kok anakku belajarnya gini sih gitu, kok anakku kuliahnya kayak nggak serius sih gitu kan ya. Aduh, apa ya sebenarnya dia mau, tapi bahwa ada contoh nih gitu ya, seorang Mira Baibuna yang dulu seperti itu lalu sekarang seperti ini, menurut saya itu itu pasti ada hal penting di situ yang juga bisa jadi pelajaran buat kita semua gitu. Iya. Nah, apa tuh kira-kira? Nah, iya, iya. Kalau saya memang dari dulu ya, saya tuh sadar saya beda gitu ya. Beda tuh dalam arti, dan ini bedanya bukan cuma saya sih. Kalau saya sadari, semua orang pasti ngerasa dia itu beda dari orang lain gitu. Pasti punya satu hal yang beda dan selalu mencari penerimaan dari orang gitu ya. Dan sangat terbebani dengan orang akan mikir apa ya kalau saya begini, orang akan mikir apa ya kalau saya gitu. Jadi hidup saya itu dari saya kecil selalu pengen bikin, yang pertama ya pengen bikin orang tua saya happy ya, bangga, happy, dan apa namanya, menerima tuh dalam arti kata tidak mempermalukan keluarga gitu ya, karena saya selalu merasa I have to be a good girl gitu dari kecil gitu ya. Tapi memang tidak memungkiri bahwa tadi saya merasa beda gitu, kayak misalnya apa namanya ya, orang tua saya beda agama gitu ya, terus nama saya aneh gitu. Terus dan orang kan kalau ngelihat sesuatu yang aneh jadi spotlight gitu kan. Dan ya kayak kita juga, ya bukan hanya itu ya, segala sesuatu di diri kita walaupun menurut orang apa ya, biasa saja, tapi begitu orang spotlight satu hal gitu, terus kita langsung ngerasa aneh ya, gue aneh ya gitu. Kayak misalnya kesukaan gitu, bubur diaduk dengan bubur tidak diaduk gitu. Itu kan kayak apa ya gitu, penerimaan sih, lebih kepada penerimaan gitu. Dan saya selalu mencari itu, selalu mencari penerimaan orang lain gitu. Tapi kalau saya hanya berfokus pada penerimaan orang lain, jadinya ada penyangkalan terhadap apa yang ada di diri saya sendiri gitu. Karena untuk mendapatkan penerimaan dari orang lain, saya harus menjadi orang lain yang orang tersebut suka gitu. Dan itu bikin saya capek gitu, lama-lama secara tidak sadar ya itu bertumpuk gitu. Dan bikin jadi malas kuliah gitu kan. Karena apa namanya, di tempat kuliah juga saya suka musik, yang lain nggak suka musik gitu. Terus saya jadi kayak lebih tertarik ke musik waktu itu kan, jadi terlalu banyak distraksi gitu hanya untuk mendapatkan penerimaan dari orang lain gitu. Dan akhirnya jatuhnya jadi malas kuliah jadi tidak termotivasi untuk menyelesaikan kuliah gitu. Dan akhirnya puncaknya di saat, karena dari UNJ sudah pindah ke Atmajaya juga sudah mendekati waktu DO juga gitu ya. Jadi I have to do something gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya? Jadi kayak bener-bener at my low point gitu ya. Bener-bener titik terendah dalam hidup. Pas ketemunya workshop ya Dokter Andi dan Pak Elsar, di situ ketemu Pak Elsar juga. Dan saya pikir ya kita kalau orang konseling gitu ya, masa nggak pernah ngerasain sih di konseling seperti apa gitu ya. Dan saya saat itu kena banget dengan penjelasan tentang satir model itu, dan saya minta untuk di konseling gitu ya. Dan di situ satu hal yang bikin saya tercengang gitu ya. Tercengang tuh artinya kayak,
oh iya ya gitu, kayak aha moment gitu, dan empowering saya untuk selesaiin kuliah itu di saat Pak Elsar ngomong satu quote satir ya yang paling kena banget sama saya sampai sekarang juga. Itu quote-nya adalah jangan biarkan penilaian atau persepsi orang yang terbatas mendefinisikan siapa kita. Itu kena banget sih. Jadi buat orang yang selalu mencari penerimaan dari orang lain, standar-standar yang ditetapkan oleh orang lain gitu ya. Belum lagi kan budaya kita itu kalau mau menginfluence ya, mau mengubah orang lain caranya kan pakai shaming ya. Jadi misalnya saya mau kamu lebih baik gitu ya. Niatnya baik tapi caranya itu pakai shaming supaya orang lain berubah jadi lebih baik gitu. Nah, itu yang sangat berpengaruh sehingga kita jadi menerima shame itu ya, jadi menerima di shaming itu gitu. Dan di situ quote yang Pak Elsar katakan ya, quote dari satir itu kena banget sih. Ya walaupun orang shaming gitu ya, orang ingin membantu kita jadi lebih baik, tapi kalau caranya dengan mempermalukan itu nggak akan membantu gitu. Jadi shaming orang tidak menjadi definisi kita gitu, tidak mendefinisikan siapa kita gitu, karena itu hanya cara yang terbatas, cara orang untuk berkomunikasi yang terbatas juga gitu. Jadi lebih kepada itu, panjang ya. Nggak apa, cuma jadi maksudnya kan artinya bahwa dalam proses tadi Bu Mira cerita, aku lama kuliahnya, tapi itu bukan sesuatu yang nothing gitu, tapi ada kayak pencarian jati diri di situ, ada akhirnya proses healing juga di situ gitu kan, karena banyak yang terjadi mungkin sebelum-sebelumnya yang dalam tanda kutip perlu disembuhkan gitu kan ya, perlu dipulihkan gitu, yang akhirnya bikin kita jadi pribadi yang jauh lebih baik lagi kan sekarang. Betul. Dan sepakat deh soal tadi, orang kadang kepengen ngerubah orang lain tapi caranya kurang berkenan gitu, karena memang kadang orang berpikir ya udah yang penting kan gue bener gitu kan, tapi kan harusnya bukan cuma bener ya, tapi juga caranya harus baik gitu kan. Nah, baik saja tidak cukup juga, tapi juga harus benar gitu. Iya, betul. Jadi dua-duanya harus terpenuhi ya. Balance, benar. Iya, itu juga sebenarnya jadi sesuatu yang menarik buat saya ketika dihubungi. Ketika pertama kali dengar tadi, oh ya, informasi buat teman-teman bahwa selain kami berdua, di KSI juga kami bersama dua teman kami. Tadi sudah disebutkan salah satunya Ibu Nurmala Hayati. Kalau kita manggilnya Jeng S gitu. Kalau ada yang kenal Ibu S, Ibu Nurmala Hayati, nonton juga nih. Ada Ibu Santi, ada Bu Rina. Halo Bu Rina. Terus ada Bu juga, ya kan? Nah, ketika waktu itu saya pribadi ya, saya juga nggak bisa bercerita soal yang lain. Tapi ketika saya pertama kali dengar, itu tuh banyak hal-hal yang menurut saya kayak ini adalah apa yang saya butuhkan gitu. Ketika saya dengar kita waktu itu bahas di Guru BK Belajar tentang gunung es, ya kan? Kita belajar tentang bagaimana menjadi pribadi yang selaras, yang kongruen, yang meskipun di bawah tekanan kita bisa tetap memunculkan respon yang logis, jangan kepancing sama trigger-trigger di luar diri kita yang akhirnya bikin kita jadi memunculkan reaksi-reaksi yang emosional. Itu kan sering banget ya, saya tuh saat itu lagi dalam kondisi di mana PJJ, anak sekolah dari rumah, sepenuhnya itu semua menjadi kontrol kami orang tuanya di rumah. Itu tidak mudah ya kan, jadi bawaannya sepanang terus gitu kan. Ada tuh siapa ibu-ibu yang tensinya udah mulai geser lagi, ini udah mulai sekolah habis liburan kemarin ya, tapi pada waktu itu memang itu kondisinya nggak mudah. Yang biasanya saya di rumah bersama anak saya yang kecil saja, lalu kemudian suami ada di rumah, tapi bekerja, anak ada di rumah, ditemani belajar, menjadi begitu banyak kan yang harus diregulasi gitu. Saya harus banyak-banyak mengendalikan diri. Ketika akhirnya saya dengar tentang gunung es, ketika akhirnya saya dengar tentang stansi gitu kan, mungkin teman-teman boleh scroll di feed-nya Konseling Satir Indonesia kalau pengen tahu apa sih gunung es, apa sih stansi gitu ya. Atau nanti simak lagi live-live kami berikutnya.
Nah, di situ terus banyak hal-hal yang akhirnya membuat saya jadi banyak belajar, ya, jadi banyak belajar tentang, oh, sebenarnya kita tuh bisa ngendaliin diri loh, gitu. Maksudnya kayak self-talk gitu. Sering Betul. dilakukan, tapi kadang refleks keluar duluan ya, emosi dulu gitu, baru mikir. Udah keburu nyesel, udah keburu nyalahin orang gitu kan, bikin sakit hati orang. Nah, jadi di situ saya merasa, aduh ini luar biasa sekali. Akhirnya saya juga belajar mengelola harapan saya sebagai orang tua. Saya belajar untuk mengerti, walaupun tahu teorinya, tapi ketika realnya kita menghadapi sendiri dan itu anak sendiri kan kadang situasinya beda ya gitu. Betul. Jadi ya gitu sih Bu Mira. Jadi kalau buat saya pribadi ini emang menarik gitu, menarik tentang teorinya Virginia Satir ya, tentang bagaimana kita harus bisa mengenali gunung es, mengenali stansi, memberi respon-respon yang logis. Setiap kali mau marah mikir dulu, ini pantas jadi bikin aku kesel nggak sih gitu kan. Ketika berharap, aduh berharap anakku berubah, aduh berharap suamiku berubah, apa akunya aja kali ya yang harusnya berubah gitu kan, karena ngerubah orang lain tuh lebih PR. Kalau aku bisa ngerubah sudut pandangku, kayaknya hatiku lebih tenang, rumah lebih damai gitu. Nah itu deh yang kemudian akhirnya ketika yuk kita ini bikin KSI gitu ya, kita bangun lembaga ini gitu ya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk orang-orang di sekitar kita juga. Wah ini menarik gitu. Apa aja sih Bu layanan di Konseling Satir Indonesia untuk saat ini? Oke, kita ada banyak ya. Jadi ada banyak ya, banyak tuh. Wah, gitu ya. Kita usahakan ada kelas pelatihan juga. Oke. Ada kelas berbagi informasi juga gitu. Jadi kalau kelas pelatihan kita ada bantu juga untuk kelas konseling online gitu ya kan, pas juga pada saat pandemi teman-teman yang memang pekerjaannya sebagai konselor gitu ya atau sebagai guru BK punya hambatan baru kan, gimana caranya kalau harus memberikan konseling secara online gitu ya, yang biasanya kalau tatap muka anaknya bisa langsung dipanggil gitu kan, sekarang kalau pakai kalau dalam online gimana gitu. Dan di situ waktu awal-awal kita berpikir akan buat kelas pelatihan ini jadi menjawab sih, jadi membantu teman-teman guru BK terutama ya, bahwa konseling online itu mungkin gitu. Dan karena kalau kita secara teori belajar gitu ya, tatap muka langsung kita bisa lihat apa gerakan verbal, non verbal gitu ya. Itu yang lebih penting gitu ya, lebih kena lah kalau konseling langsung gitu. Ternyata dengan sangat terbatas gitu ya, walaupun terbatas lewat online juga bisa gitu. Itu idenya gitu ya kalau untuk kelas pelatihan. Nanti kita bisa bahas lebih lanjut tuh. Terus ada kelas yang non pelatihan juga, ya kan kita ada kita berbagi informasi lewat FB Live nih sekarang gitu. Kita juga berbagi informasi lewat Instagram, ya kan. Terus ada kelas layanan konseling juga gitu ya. Bukan kelas sih, lebih kepada layanan sesi konseling gitu, layanan sesi konseling. Dan ini bisa dijangkau oleh teman-teman yang belum menjadi member gitu ya, yang memang membutuhkan layanan konseling dari masyarakat umum, tapi juga di apa ya, kita bisa bilang diutamakan juga untuk teman-teman yang jadi peserta gitu. Karena kalau teman-teman ikut nonton Instagram live terakhir dengan Pak Sukirno itu yang pertama kali bawa satir ke Indonesia gitu ya, dia orang Indonesia pertama, termasuk dari bagian grup orang Indonesia pertama yang belajar tentang Virginia Satir atau satir model dan mengajarkannya gitu ya. Beliau bilang bahwa satir ini atau satir model ini sangat berpengaruh kalau dijadikan lifestyle gitu. Kalau
kalau kita pakai gitu ya, bukan hanya ngonselingin orang, tapi tadi kayak Yohan juga dapat impact-nya, dapat dampaknya, kayak saya juga gitu, dan kayak teman-teman yang lain juga, bahwa kita ini harus sadar gitu kalau kalau ngejalanin hari gitu ya, karena kebanyakan hanya kita menjalani hari itu dibebani dengan memenuhi tanggung jawab, memenuhi kewajiban gitu ya, sehingga kita lupa kita nih menjalani hari buat apa gitu ya, dan apa namanya, jadi hanya fokus dengan beban gitu, apalagi dengan pandemi ini kan. Itu. Nah, ada layanan konseling individu, ada layanan, kita baru buka juga layanan konseling pasangan dan keluarga gitu ya. Dan apalagi tuh Ibu Yohan, saya boleh sebelum lanjut, saya juga terkait tadi Bu Mira juga bilang ada kelas pelatihan, ya kan? Kelas pelatihan itu kan kita sebutnya dengan kelas eksperiensial. Saya sendiri juga kan untuk saat ini saya memang tidak sebagai konselor sekolah lagi nih untuk saat ini, ya kan? Kebetulan dari 2007 sampai 2019 menjadi konselor sekolah, artinya itu hal yang akrab dalam keseharian gitu ya. Nah, meskipun sekarang bukan konselor sekolah, tapi hal-hal itu masih lekat ya, apalagi kita juga di KSI juga memberikan layanan-layanan konseling, ya kan. Nah, menarik banget menurut saya ketika pertama kalinya saya ikut kelas eksperiensial, ya kan. Mungkin kalau teman-teman yang lain mau tahu apa sih gitu kelas eksperiensial tuh, dan apa yang didapat, insight apa yang didapat oleh peserta yang mengikuti di dalamnya, teman-teman bisa juga cek di Instagram ya, terutama ya di Instagram. Di Facebook juga ada sepertinya, tapi teman-teman bisa cek di Instagramnya KSI. Itu mereka menceritakan ya insight mereka yang mereka dapat setelah mereka mengikuti kelas eksperiensial tuh apa. Jujur saya belum pernah ikut kelas pelatihan yang eksperiensial seperti ini. Jadi biasanya kalau saya ikut kelas, sekalipun itu adalah kelas pelatihan, tapi lebih banyak satu arah. Lebih banyak satu arah dalam arti narasumbernya yang banyak memberikan informasi, mengajarkan bagaimana caranya melakukan itu. Katakan misalnya bagaimana caranya melakukan konseling misalnya. Lalu diberikan contoh melakukannya apakah lewat video atau konselornya narasumbernya yang praktek gitu ya misalnya, atau diberikan referensi buku untuk melakukannya seperti itu. Tapi tidak semua peserta mendapat kesempatan yang sama. Namun di kelas eksperiensialnya KSI itu memang kita selalu membatasi ya Bu, jumlah pesertanya. Jadi selama ini biasanya sekitar 10 sampai 13 orang ya. Paling banyak 16 orang, itu pun kayaknya hampir tidak pernah sampai itu ya sejauh ini ya. 15 ya kalau 15 ya kemarin ya kalau nggak salah terakhir. Jadi memang kita batasi gitu kan. Supaya apa? Supaya semua yang hadir sebagai peserta mendapat kesempatan yang sama. Mendapat kesempatan yang sama menjadi konselor, menjadi konseli pun juga. Gitu. Jadi itu benar-benar kasih sebuah pengalaman yang menarik gitu. Benar-benar dalam pelatihan itu kita praktek sebagai konselor, praktek sebagai konseling. Nah, untuk kelas eksperiensial memang nggak satu pertemuan ya. Biasanya 3-4 pertemuan sudah dalam satu paket kegiatan gitu. Tapi kalau saya yang cerita enaknya, nanti dikiranya kita promosi ya, padahal promosi ya. Tapi enggak, artinya kita udah buka kelas beberapa batch gitu kan ya, dan akan ada kelas lagi nih di tahap kelas yang tahap kedua. Jadi kalau teman-teman mau ikut kelas eksperiensial, kelas yang pertama harus teman-teman ikuti adalah kelas membina raport. Betul. Membina raport, membangun hubungan ya, bukan nulis raport kayak di Iya. kan. Nah, kalau teman-teman yang konselor pasti sudah paham, atau teman-teman yang ada di bidang kesehatan jiwa itu pasti sudah tahu juga. Kemudian yang kedua, menentukan tujuan ya Bu Mira. Betul. Tujuan. Yang ketiga apa Bu Mira? Yang ketiga bertanya terapeutik kalau nggak salah ya. Bertanya terapeutik. Dan yang keempat ada 4 ya kalau tidak salah. Ada banyak. Ada banyak ya nggak? Untuk yang kita buka saat ini maksudnya. Menemukan akar masalah dan tekniknya. Ya. Oke.
terus kemampuan untuk mengakhiri sesi konseling. Oh, 5 ya. Oke, oke. Baik. Nah, itu dia tadi. Dari mulai membangun raport, kita akan adakan 3 sampai 4 sesi, lalu kemudian sampai dengan menutup konseling. Betul, Jadi betul. memang itu sesuatu yang nggak mungkin hanya dilakukan dalam satu kali duduk gitu mendengarkan Iya. gitu. Dan hanya mendengarkan akan memberikan pengalaman yang berbeda dengan ketika kita melakukannya sendiri. Betul. Apalagi ketika jadi konseling. Kalau saya nih jadi konselor gitu ya, saya pikir tadinya saya paham perasaan murid-murid saya dulu untuk ketika mereka jadi konseling. Tapi ketika akhirnya saya jadi konseling sendiri, itu rasanya ya beda. Maksudnya akhirnya di situ saya mengerti bahwa oh ketika anak dipanggil, oh ketika atau dia datang sendiri untuk bercerita saja rasanya sulit sekali. Jadi wajar banget ketika mereka harus bicara tentang apapun tuh nggak mudah gitu kan. Betul. Terus gimana caranya kita bisa menggali informasi yang kita butuhkan, bisa membantu meregulasi perasaannya dia gitu. Itu menjadi sesuatu yang nggak mudah. Ya namanya manusia kompleks ya. Jadi betul, betul. ya tadi udah diinfokan bahwa kita punya kelas eksperiensial, lalu kita juga ada webinar ya kan, kelas bukan kelas ya live Instagram atau live Facebook seperti ini gitu. Kita bukan hanya akan bicara tentang KSI, tapi kita juga akan bicara tentang topik-topik populer lainnya yang berharap bisa membantu kita untuk lebih mengembangkan diri. Betul. Kemudian kita juga ada kelas kolaborasi. Jadi kelas kita bekerja sama dengan institusi, apakah itu sekolah atau universitas ya, universitas yang kita kemarin dengan 3 universitas ya sudah ada kolaborasi ya, dengan baik itu kelas eksperiensial selama beberapa sesi untuk mahasiswa-mahasiswa BK, juga menjadi narasumber untuk satu sesi pertemuan tentang satir. Ya, jadi kita juga sebenarnya kan mengajar itu adalah buat saya mengajar itu adalah cara belajar yang paling efektif, ya kan? Kalau karena misalnya, ikut belajar ya. Karena ketika saya akan ngajar, otomatis saya belajar kan, artinya memastikan bahwa informasi yang akan saya sampaikan sudah saya kuasai, gitu kan? Betul. Nah, sama halnya ketika di dalam pertemuan mungkin ada yang nanya, ya kan? Ada yang bertanya sesuatu yang ternyata tidak terpikirkan sama saya sebelumnya. Nah, jadi belajar lagi juga kan? Betul. Gitu. Jadi kelas kolaborasi itu juga memberikan banyak manfaat ya, baik untuk kami maupun untuk teman-teman yang menjadi audiens pada saat Benar. itu. Ini saya mau menekankan juga karena pengalaman belajar di 2 universitas bikin saya jadi melihat gitu ya bahwa cara kita belajar konseling itu ya sama kayak yang tadi Yohan bilang ya, dosennya ngajarin, mahasiswa-mahasiswinya nerima dan langsung diharapkan bisa praktek gitu. Ya, dan prakteknya maksudnya simulasi yang diajarkan di selama kuliah pun adalah simulasi yang sifatnya role play, tapi kita langsung dituntut untuk bisa melakukan sesi konseling beneran gitu. Ini kan buat saya gitu ya nggak nyambung gitu. Nggak nyambung tuh dalam arti kata ada yang harus diperbaiki gitu. Ada dalam sistem pendidikan kita gitu ya, terutama dalam fakultas atau jurusan bimbingan konseling lah ya khususnya, dan juga psikologi misalnya ya, apalagi yang semuanya berkaitan dengan memberikan sesi konseling gitu ya, kalau diajarkannya tidak bersifat eksperiensial, gimana meraktekinnya gitu. Ini ya karena balik lagi hikmah dari tidak lulus kuliah gitu ya. 10 tahun kuliah gitu ada hikmahnya ternyata saya mendapatkan pencerahan gitu dari atau saya jadi terinspirasi untuk sumbangsih lah gitu ya, ada keinginan untuk gimana memberikan pilihan lain dari sistem yang sudah ada gitu. Bagaimana kalau kita belajarnya eksperiensial gitu, karena kalau dosen hanya memberikan teori
terus tidak ada exposure gitu ya, tidak ada kesempatan untuk belajar mengamati langsung sesi konseling yang sesungguhnya gitu, gimana kita bisa mempraktekannya dengan sesungguhnya gitu. Jadi belum lagi dinamika internal pribadi kita ya kan, gimana, apakah kita siap untuk ada buat orang lain gitu, apakah kita ada buat diri kita sendiri juga gitu kan ya. Jadi kompleks dan menurut saya kelas eksperiensial gitu ya, karena experience gitu ya, karena kita mengalami gitu. Jadi pemahaman kita akan segala sesuatu yang berkaitan dengan konseling gitu ya, atau memberikan sesi konseling jadi lebih dalam daripada sekedar hanya menerima informasi gitu. Iya, iya artinya emang ternyata orang hebat itu melalui begitu banyak hal yang hebat ya. Enggak, artinya kan bahwa orang nggak, kalau nggak tahu, nggak kenal, ngedenger saya lulusnya sekian lama, itu orang-orang akan mungkin beberapa kemudian merasa skeptis gitu bahwa dia aja begitu gitu kan ya, kadang-kadang ya orang-orang itu gitu ya. Masa orang-orang itu tuh dalam arti kebanyakan gitu ya. Tapi kemudian proses apa yang terjadi dalam kurun waktu itu juga hal yang orang perlu tahu ya kan. Orang Betul. perlu tahu dong apa yang sudah terjadi, apa yang dilalui supaya bisa mengambil hikmah gitu. Dan ya buat saya luar biasa gitu, bahwa itu bukan sebuah hal yang bisa dibilang aduh males, itu karena males ya, bukan kan gitu. Artinya ya memang rasa itu yang muncul pada saat itu, tapi ternyata kemudian mendapat banyak hal, dan dalam proses kuliah itu akhirnya juga berkenalan dengan satir. Jadi waktu itu belajarnya di Kanada ya? Jadi awalnya belajar sama Pak ini dulu, Pak Elsar dan Dokter Andi. Terus dari beliau nanya-nanya kan, ini sebenarnya bagaimana? Oh kami gitu ya, Pak Elsar dan Dokter Andi bilang kami belajarnya dari Pak Sukirno. Oh oke. Terus waktu itu kan sudah ada ya browsing internet gitu. 2000 berapa itu ya? 2010 udah ada lah ya, udah bisa gitu. Dan nyari-nyari, oh kalau mau belajar dari mana? Oh Pak Kirno belajarnya dari Satir Pasifik ya, Satir Institute of the Pacific gitu di Kanada. Dan yang mengajar itu waktu itu beliau belajarnya dari John Benman gitu, murid langsungnya Satir gitu. Dan saya tuh selalu, saya punya kecintaan, punya passion untuk belajar gitu, belajar yang saya suka gitu kan. Waktu belum ketemu Satir, konseling tuh bukan sesuatu yang saya suka gitu, tapi begitu ketemu konseling, oh saya suka gitu. Dan karena saya suka jadi mau belajar lebih lanjut gitu. Sebenarnya belajar ini karena mau belajar mengenal diri gitu. Kalau sebelumnya kan tadi saya udah pernah cerita, kita mendinai gitu ya, apa sih bahasa Indonesia, tidak memikirkan diri kita gitu ya, mengabaikan diri kita karena kita mau jadi orang lain yang disukai oleh orang lain gitu, dan yang disukai oleh orang banyak gitu, dan harus sesuatu yang kelihatannya perfect gitu ya, yang serba oke, serba sukses, serba berhasil, serba bisa. Orang jangan sampai lihat deh susah-susahnya kita gitu, jelek-jeleknya kita gitu ya, harus tampilkan serba happy gitu ya, itu udah capek gitu di situ. Makanya jadi langsung ngejar karena memang passion, merasa harus banyak yang diperbaiki gitu ya, mengenal diri gitu, jadi excited untuk mencari tahu saya ini kayak gini kenapa ya gitu. Akhirnya ikut yang di Kanada itu tahun 2012, balik ke Indonesia, ngejar pengen kerja di Yayasan Cinta Anak Bangsa supaya bisa belajar dari Dok An dan Pak Elsar. Terus di situ juga alhamdulillah dapat kesempatan untuk belajar langsung dari kelasnya Pak Sukirno gitu. Dan kelas Pak Sukirno nih memang beliau hebat ya, maksudnya suhunya gitu ya, masternya, dan ngerti banget gitu sesuai dengan budaya kita, culture kita ya, orang Indonesia. Beliau bisa menerjemahkan apa yang ada di Kanada itu. Nah ini juga keuntungan nih, karena saya belajar dua sisi gitu ya, yang langsung dari Kanada sama yang dari Pak Kirno, jadi lengkap gitu
persepsinya atau perspektifnya lengkap gitu, dan berusaha memberikan juga dalam pelatihan ini yang lengkap dari dua sisi itu gitu. Dan dari situ sih jadi makin bergairah gitu. Apalagi menghadapi keadaan yang sekarang gitu kan, dimana ya kalau kita kaitkan dengan teman-teman yang keadaan sekarang gitu ya, udah pandemi, ditambah lagi sistem belajar di universitas yang yang sekarang udah mulai berubah ya, nggak hanya teori aja dan nggak hanya role play aja, tapi banyak mengundang para praktisi supaya ada exposure gitu, dan ini jadi ketemu gitu sih. Iya. Iya, betul. Apalagi juga sekarang konseling ya, terutama ya gitu kan, artinya banyak melakukan konseling online ya kan, karena memang entah karena kliennya juga belum nyaman untuk bertemu, atau mungkin memang untuk konselor atau psikolognya sendiri juga merasa perlu membatasi kontak ya kan, artinya memang sesuatu yang nggak bisa dihindari, tapi akhirnya harus dipelajari gimana caranya supaya tetap bisa berjalan maksimal ya kan. Karena memang kalau orang yang terbiasanya offline, ya katakanlah misalnya seorang narasumber biasanya bicara di depan anak-anak gitu ya, memberikan materi dengan strategi-strategi offline, dan ketika harus online kadang jadi mati gaya ya kayak sih gitu kan. Betul. Akhirnya jadi kayak bingung dan nggak bisa bikin suasana hidup, ditambah mic dimatiin semua gitu kan. Terus kita harus ngebangun euforia sendiri gitu kan. Sama halnya seperti konseling ya kan. Betul. Belum ntar anak yang nggak mau muncul mukanya ya kan. Tantangannya tuh lebih banyak ya kan. Jangankan itu deh, mungkin harus mau ketemu via Zoom atau video call aja itu kadang effort ya. Maksudnya nggak semua anak kemudian nyaman dan betul, powerless jadinya ya, agak-agak powerless gitu konselor, karena kalau dulu di sekolah mungkin ada di kelas, ayo kamu turun gitu kan, benar, ayo yuk kamu saya perlu gitu kan, ayo kita ngobrol dulu atau bagaimana. Nah ini kan semua tidak bisa kita kendalikan ya, dia ada di rumahnya gitu kan, tidak semua orang tua juga cukup kooperatif atau apapun alasannya, mungkin sangat kooperatif tapi memang anaknya tidak nyaman gitu kan. Artinya berbagai macam kendalanya yang akhirnya bikin kita harus melakukan perubahan-perubahan. Karena mungkin ini masih akan berlangsung tidak sebentar ya gitu. Bahkan mungkin akhirnya jadi sebuah kebiasaan baru yang sebagian orang menjadi lebih nyaman melakukan ini. Ya harus terus di-upgrade gitu. Nah, untuk teman-teman yang sudah ikut kelas eksperiensial, itu kami memberikan privilege, KSI memberikan privilege untuk bergabung di WhatsApp group Konseling Satir Indonesia. Nah, kami memberikan juga beberapa layanan khusus untuk teman-teman member ya. Jadi teman-teman yang sudah ikut kelas eksperiensial, maka teman-teman secara otomatis gitu ya akan menjadi member. Untuk saat ini masih free. Jadi silakan dimanfaatkan untuk mengikuti kelas eksperiensial jika ingin bergabung menjadi member Konseling Satir Indonesia. Jika saya bukan konselor, lalu saya tidak ingin ikut kelas eksperiensial, tapi saya ingin sekali menjadi member, bagaimana caranya? Silakan nanti menghubungi kami. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dulu, kita bisa berbincang-bincang dulu apa yang dibutuhkan dan apa yang bisa kami bantu gitu ya, seperti itu. Apa aja sih yang biasanya kami lakukan untuk teman-teman member? Kami biasanya melakukan dalam 1 bulan biasanya ada 1 kelas khusus yang free untuk teman-teman. Baik itu sifatnya bedah kasus. Jadi kita akan membahas sebuah video konseling, kita akan sama-sama mengobservasi seperti itu. Detailnya nanti harus ikut. Nah, kemudian juga bedah buku, ya kan? Buku-buku terkait hal-hal yang mengupgrade kita lah sebagai konselor atau sebagai individu gitu ya, tidak hanya untuk konselor, karena juga ada teman-teman kami di member yang bukan konselor gitu ya. Atau latar belakangnya memang BK tapi saat ini tidak berprofesi sebagai konselor misalnya, seperti itu. Ada juga teman kami yang psikolog ya kan. Latar belakangnya psikologi maksud saya. Kemudian
Teman-teman mahasiswa juga ada yang sudah menjadi member kami karena memang sudah mengikuti kelas eksperiensial gitu. Iya. Nah, di kelas member ini juga kami biasanya juga kami kan memberikan layanan konseling individu dan konseling pasangan serta keluarga berbayar. Namun biasanya dalam 1 bulan kita punya slot-slot khusus untuk apa disebutnya ya? Bisa dibilang community service. Apa Ya, istilahnya, Bu? dibilang seperti Di itu. kita ada istilahnya kok tiba-tiba saya lupa gitu. Pokoknya Teman-teman yang membutuhkan. Pokoknya teman-teman yang membutuhkan, teman-teman bisa hubungi kami. Di banner Facebook page, di situ tertera alamat email, nomor WhatsApp, kemudian Instagram dan Facebook page kami. Silakan teman-teman boleh memanfaatkan layanan yang kami miliki, boleh belajar bersama juga, kemudian boleh informasikan juga kalau mungkin ada kolega atau teman atau kerabat yang sepertinya bisa saya rekomendasikan nih gitu, atau hadir saja dulu di kelas-kelas di live kami seperti hari ini. Silakan menyimak, silakan bertanya. Di sini nanti ini juga akan kami post di feed-nya KSI. Silakan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan boleh disampaikan di situ. Oh ya, juga kalau misalnya ada yang ingin mengajukan usul, mungkin aduh ini tuh kepengen deh KSI adain webinar topiknya tentang A gitu, atau bikin Facebook Live atau IG Live tapi topiknya tentang B dong gitu. Itu boleh aja. Jadi kita Betul. pengen tahu juga apa sih yang teman-teman butuhkan. Kalau kami bisa berikan, kami akan berikan. Betul. Kita tumbuh Yep. dan berkembang bersama, berproses bersama KSI. Oke, Bu Mira, masih ada yang mau disampaikan? Udah cukup. Cukup. Kita Semua. ini sih lebih kepada keinginan untuk ya tadi bertumbuh bersama, berproses bersama gitu. Karena lebih kepada gimana kalau apa yang kita pelajari bisa kita praktekkan gitu. Jadi lebih kepada semangat untuk mempraktekkan gitu. Iya, iya, iya. Iya, jadi nanti teman-teman yang mengenal kami berdua, lalu mengenal Ibu Nurmala Hayati, atau juga ada satu teman kami lagi, Ibu Fembrini Marista, silakan boleh kontak salah satu dari kami, atau hubungi langsung ke email kami, hubungi ke narahubung kami yang tertera di banner yang bisa disimak sama-sama. Silakan nantikan kegiatan-kegiatan kita berikutnya ya, Bu Mira ya. Oke, untuk hari ini rasanya cukup ya. Iya. Hari ini cukup informasi dari kami. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bergabung. Untuk teman-teman yang belum nanti akan bisa menyimak lagi, dan kalau mau ada yang ditanyakan boleh sampaikan ke kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warahmatullahi wabarakatuh.